Selamat datang kembali di pembahasan kita. Nah, kali ini kita mau gali lebih dalam nih, salah satu elemen kekuatan personal dalam negosiasi. Ya, betul. Ini berdasarkan materi Anda juga, fokusnya di bab 55, ya, soal kekuatan memaksa atau coercive power. Ini kekuatan yang agak unik ya, karena munculnya saat orang lain itu merasa kita bisa kasih hukuman atau konsekuensi negatif. Betul sekali. Kuncinya di perasaan atau persepsi itu. Pernah nggak sih Anda dalam negosiasi atau mungkin ngobrol biasa aja tiba-tiba merasa kayak, sedikit terintimidasi gitu? Sering ya kayaknya. Iya kan? Seolah-olah lawan bicara kita itu punya kartu yang bisa bikin kita rugi kalau kita nggak nurut. Nah, perasaan itu dia inti coercive power yang mau kita bedah hari ini. Mari kita lihat lebih dalam. Iya, jadi kekuatan memaksa ini sumbernya memang dari persepsi. Persepsi orang lain kalau kita ini punya kapasitas dan mungkin juga kemauan untuk menerapkan sanksi atau sesuatu yang nggak mereka suka. Jadi kapasitas dan kemauan ya? Bisa jadi, tapi yang paling penting seperti ditekankan di sumber kita, ya persepsinya itu. Kekuatannya itu ada di apa yang diyakini bisa terjadi, bukan semata-mata hukuman nyatanya. Oke. Hukumannya sendiri bisa jadi kecil sebenarnya, tapi kalau persepsinya kuat, wah dampaknya bisa besar. Nah, ini dia. Kuncinya di persepsi. Contoh di materi Anda itu relatable banget. Misalnya pas kita amit-amit ya di stop polisi di jalan. Iya. Secara logika mungkin dendanya juga nggak seberapa gitu kan. Tapi rasa deg-degan, was-was, atau bahkan takutnya itu nyata banget kan? Betul. Itu terasa sekali. Itu kan karena kita merasa polisi itu punya wewenang penuh buat kasih kita hukuman, tilang atau enggak. Dia pegang kendali atas hasil yang nggak kita mau saat itu. Persis. Persepsi kewenangan untuk menghukum itu yang jadi sumber kekuatannya. Atau contoh lain dari sumber kita, pegawai toko ya. Oh ya, yang soal retur barang itu ya? Nah, itu dia. Dia kan yang pegang keputusan akhir. Barang kita bisa dibalikin atau enggak. Walaupun nilai barangnya mungkin biasa aja, tapi saat itu dia punya coercive power. Dia bisa bikin kita rugi atau nggak dapat solusi yang kita harapkan. Ini nunjukin gimana kekuatan ini bisa muncul di situasi sehari-hari, kadang nggak terduga. Menarik sih ini. Berarti kekuatan memaksa ini nggak selalu harus yang keras-keras gitu ya? Kayak ancaman verbal atau bentak-bentak. Justru itu poinnya. Sumber kita malah menyoroti kalau penggunaan coercive power yang paling efektif itu seringnya malah yang halus. Halus? Gimana tuh? Ya, nggak perlu ancaman langsung. Cukup dengan mengimplikasikan, memberi kesan kalau situasinya bakal jadi kurang enak, atau lebih ribet kalau maunya nggak diturutin. Wah. Bisa lewat bahasa tubuh, nada suara, atau pilihan kata yang hati-hati banget. Ini seringkali lebih kuat karena bikin lawan bicara kita ngebayangin sendiri konsekuensi jeleknya. Wah, ini jadi kayak main psikologis ya, tapi secara halus gitu. Contoh pidato Churchill yang dikutip itu gimana? Bisa dijelasin lagi? Oh, itu contoh klasik banget. Churchill kan nggak cuma ngancam balik musuh, tapi dengan ngomong kita akan bertarung di pantai, kita akan bertarung di daratan, dia itu secara nggak langsung ngasih tahu konsekuensi mengerikan kalau sampai kalah ke rakyatnya sendiri. Iya. Sekaligus nekan lawan dengan nunjukin tekad yang baja banget. Nah, ini coercive power yang mainnya di level tinggi, level eksistensial. Keren sih itu. Terus ada lagi strategi cerdas yang disebut di sumber kita. Begitu lawan kelihatan mau setuju nih karena tekanan tadi, langsung ganti taktik. Ganti taktik gimana? Pakai reward power, kekuatan dari memberi imbalan. Cepat tunjukkan apresiasi. Misalnya bilang, wah bagus sekali, saya hargai banget ini. Anda baik sekali. Oh, jadi dari neken langsung kasih hadiah gitu ya, biar halus. Iya, buat ngunci dealnya dan ngurangin potensi rasa nggak enak karena tekanan sebelumnya. Cerdik kan? Cerdik. Materi Anda juga ngajak kita refleksi nih. Coba deh Anda pikirin sejenak, dalam interaksi Anda, ada nggak alasan kenapa orang lain mungkin merasa bakal rugi atau kena konsekuensi negatif kalau mereka nggak deal sama Anda atau nggak kerja sama? Menggali ini bisa bantu kita paham loh gimana kita mungkin tanpa sadar udah pakai atau dianggap punya kekuatan ini. Tergantung pengalaman orang. Maksudnya gimana tuh? Negosiator pemula misalnya, mereka cenderung lebih gampang terintimidasi, lebih peka sama potensi hukuman. Hukuman kayak apa? Ya entah itu ditolak, kelihatan bodoh di depan orang, kehilangan muka, atau rugi duit atau kesempatan. Rasa takut sama konsekuensi negatif ini lebih dominan buat mereka. Lalu kalau yang udah pengalaman? Beda gitu ya.
Nah, kalau negosiator pengalaman, menurut sumber kita, biasanya udah ngebangun semacam benteng psikologis. Benteng. Iya, semacam ketahanan. Mungkin mereka udah pernah ditolak, pernah gagal, dan sadar kalau hukuman itu seringnya nggak separah yang dibayangin. Oke. Jadi nggak gampang takut lagi ya. Kurang lebih gitu. Pengalaman ini ngurangin sensitivitas mereka sama ancaman tersirat. Jadi, mereka bisa lebih fokus ke substansi negosiasinya. Bukan kerasa takutnya aja. Lebih bisa bedain mana ancaman beneran, mana yang cuma gertak sambel. Oke. Jadi jelas banget ya, kekuatan memaksa ini intinya soal gimana orang lain melihat potensi kita untuk kasih dampak negatif. Ini semacam alat atau ya senjata yang ada di gudang negosiasi kita semua, sadar atau nggak sadar. Dan pemahaman ini dari telaah bab 55 materi Anda ya? Tepat sekali. Nah, sebagai penutup nih, ada pertanyaan penting buat Anda bawa pulang dari pembahasan kita hari ini. Mengingat betapa kuatnya coercive power ini, apalagi yang halus ya, Hmm, dan betapa gampangnya ini bisa merusak hubungan kalau salah pakai. Coba deh renungkan. Gimana caranya Anda bisa lebih waspada pas orang lain, secara halus mungkin, pakai taktik ini ke Anda? oke, itu penting untuk pertahanan diri ya. Betul. Dan mungkin yang lebih menantang, gimana Anda bisa manfaatin pemahaman soal coercive power ini secara strategis, tapi juga etis dalam negosiasi Anda? Supaya tujuan tercapai tapi hubungan tetap baik gitu ya. Nah, persis. Gimana caranya mencapai tujuan tanpa bakar jembatan? Gimana menyeimbangkan antara ketegasan sama menjaga hubungan baik jangka panjang? Itu tantangannya.